Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus dengan NIM 2007486 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan topik dari manajemen operasi sebanyak 5 subtopik. Nah, dalam hal ini saya membuat tugas atau sebagai rancangan dalam pengajuan ujian tengah semester. Nah, kita langsung saja bahas 5 topik ini. Yang pertama ini membahas mengenai konsep dasar dari manajemen operasi, yang kedua ini membahas mengenai peramalan dari manajemen operasi, yang ketiga ini membahas mengenai perencanaan kapasitas dan agregat, yang keempat ini membahas mengenai desain barang dan jasa, dan yang kelima ini membahas mengenai manajemen kualitas. Nah, langsung saja ya kita beranjak ke topik yang pertama ini, yaitu mengenai konsep dasar dari manajemen operasi. Nah, konsep dasar dari manajemen operasi ini kita bahas dulu dari segi manajemennya. Jadi, manajemen itu merupakan suatu cara dalam pengaturan waktu, di mana dalam hal ini kita bisa memanage dalam suatu perusahaan itu untuk mencapai tujuan waktu yang baik itu seperti apa. Nah, lalu kita beranjak kepada operasinya. Dalam hal ini kita itu bisa beralih kepada beberapa pendapat para ahli. Nah, di mana dalam hal ini strategi operasi adalah suatu visi yang tujuannya itu untuk mendorong pengambilan suatu keputusan. Nah, dalam hal ini tentunya ada tujuan dari strategi manajemen operasi. Nah, apa saja sih tujuan dari strategi manajemen operasi ini? Nah, tujuan dari strategi manajemen operasi ini yang pertama itu ada spesifik, yang kedua itu ada measurable, di mana dalam hal ini itu dapat diukur. Yang ketiga ini ada achievable, dapat dicapai. Yang keempat ini ada result oriented, berfokus pada hasil, dan yang terakhir atau yang kelima ini itu time bound atau terbatas pada waktu. Lalu bagaimana sih proses perumusan dari strategi dalam manajemen operasi ini? Nah, proses perumusan tersebut kita membaginya dalam pencakupan. Yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah menganalisis situasinya itu seperti apa. Yang kedua ini menentukan strategi perusahaan yang akan dicapai untuk kedepannya dalam mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga ini apa? Nah, yang ketiga ini menyediakan pertanyaan mengenai strategi perusahaan agar strategi-strategi atau tujuan-tujuan kedepannya itu bisa tercapai. Lalu yang kelima ini menentukan orientasi strategi perusahaan itu seperti apa. Nah, dalam hal ini, ketika kita merumuskan suatu strategi operasi, tentunya kita ini bisa berpendapat dari pandangan para ahli juga, di mana dalam hal ini terdapat dalam beberapa cakupan. Yang pertama itu pertanyaan dari misi dan tujuannya itu seperti apa. Yang kedua itu ada analisis dan scanning dari lingkungan. Yang ketiga ini profil internal dan audit sumber daya. Yang keempat ini membahas mengenai perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir ini implementasi dan pengendalian rencana strategis itu seperti apa untuk kedepannya. Nah, lalu dalam hal ini perencanaan strategi operasi juga tentunya ada. Nah, dalam hal ini kita akan membahas ke yang lebih khususnya. Nah, dalam ini terbagi dalam beberapa cakupan. Yang pertama ini ada perencanaan produksi, yang kedua ini ada perencanaan keuangan, yang ketiga ini ada perencanaan fasilitas, yang keempat ini ada perencanaan pemasaran, dan yang terakhir ini ada perencanaan mengenai sumber daya manusianya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini kita akan membagi cakupan strategi manajemen operasional ini dalam beberapa hal. Nah, yang pertama ini kita harus menentukan dulu berapa jumlah kapasitas yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, lalu yang kedua kita harus menentukan waktu dan lokasi fasilitas tersebut. Yang ketiga kita harus membentuk hubungan kerja antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan yang terakhir kita ini harus melihat dari tingkat produksi lalu struktur organisasinya itu seperti apa agar tujuan dari manajemen operasi sendiri itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan atau topik yang kedua, yaitu mengenai peramalan dalam manajemen operasi. Ya, sebenarnya peramalan itu apa sih? Jadi, peramalan itu merupakan suatu kumpulan atau cara mengukur suatu jumlah pada waktu tertentu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang menggunakan metode statistika. Nah, dalam hal ini peramalan itu sebagai suatu cara untuk meramalkan
apakah suatu hal atau tujuan itu akan tercapai dengan baik di masa yang akan datang. Nah, tentunya dalam peramalan ini kita tidak begitu saja menentukan tujuannya itu seperti apa, tapi kita harus membuat suatu rancangan agar peramalan kita itu bisa tepat sasaran. Nah, bagaimana sih strategi atau cara kita menentukan peramalan tersebut? Nah, langkah yang pertama yang harus kita persiapkan itu, kita harus menentukan definisi tujuan peramalan. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan dulu tujuan dari peramalan dalam suatu perusahaan itu, tujuannya itu akan seperti apa dan bagaimana. Lalu yang kedua ini tentunya kita harus membuat diagram pencar plot data. Nah, dalam hal ini kita membuat resolusi atau rancangan berupa data dari waktu ke waktu, baik jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka menengah, agar peramalan tersebut bisa terprediksi dengan baik. Lalu yang ketiga ini kita harus memilih model peramalan yang tepat. Nah, beberapa model peramalan tentunya sangat banyak gitu. Bisa kita lihat juga dari pendapat beberapa ahli. Nah, dalam hal ini kita bisa menyesuaikan model peramalan yang tepat dengan bisnis yang kita jalani atau perusahaan yang kita jalani itu, yang baiknya itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir ini kita lakukan peramalan. Nah, setelah kita melakukan tujuannya itu seperti apa, kita menentukan definisi dari peramalan itu seperti apa, lalu kita menentukan diagram-diagram atau proses peramalan itu seperti apa dan metodenya seperti apa. Langkah terakhir tentunya kita bisa melakukan peramalan dengan tepat berdasarkan data-data yang ada. Nah, lalu tadi dijelaskan mengenai metode-metode peramalan. Tentunya metode peramalan ini sangat banyak. Nah, salah satunya ini ada metode peramalan kualitatif, lalu ada metode peramalan time series, lalu ada metode peramalan tangan bebas, metode peramalan. Nah, itulah beberapa definisi ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam proses peramalan untuk menentukan tujuan dari suatu perusahaan. Nah, kenapa sih peramalan ini penting? Nah, tentunya penting karena dalam hal ini ketika kita atau suatu perusahaan itu menentukan suatu peramalan, tentunya suatu tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang itu bisa terlihat dengan jelas. Walaupun peramalan itu belum tepat sasaran, setidaknya kita tahu data-data yang akan menunjang untuk menentukan tujuan tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik yang ketiga ini, yaitu ada perencanaan agregat dan kapasitas. Nah, sebenarnya apa sih perencanaan agregat dan kapasitas ini? Jadi, perencanaan agregat dan kapasitas ini merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang ditahan, diterima, disimpan, ataupun diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Lalu, apa sih tujuan dari hal ini? Nah, tujuan dari perencanaan kapasitas ini adalah untuk menghindari situasi di mana terlalu banyak proyek dan program telah dimulai dan mereka secara kolektif melebihi kapasitas organisasi untuk menyampaikannya. Nah, dalam hal ini efeknya seringkali bahwa semua proyek dan program yang dijalankan ini terus-menerus terpakai dan beralih dari satu krisis ke krisis yang lainnya yang akibatnya tidak menghasilkan hal apapun. Nah, lalu bagaimana sih perencanaan kapasitas ini? Nah, dalam hal ini perencanaan kapasitas juga dibagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama ini kita adalah menentukan perencanaan kapasitas jangka pendek. Lalu kita harus menentukan perencanaan kapasitas jangka menengah dan kita menentukan perencanaan kapasitas jangka panjang. Nah, kenapa sih kita harus menentukan perencanaan tersebut? Nah, agar tujuan yang akan dicapai ini bisa tercapai dengan baik. Dalam hal ini biasanya untuk jangka pendek ini dilakukan kurang dari 3 bulan. Nah, untuk jangka menengah ini biasanya dilakukan lebih dari 3 bulan ataupun sampai 3 tahun. Nah, untuk jangka panjang ini biasanya dilakukan lebih dari 3 tahun. Nah, dalam hal ini ketika kita atau suatu perusahaan menentukan jangka panjang, pendek, menengah dari suatu kapasitas ini, maka akan kemungkinan besar tujuan itu bisa tercapai dengan baik dan kemungkinan kecil toleransi atau kesalahan dalam suatu tujuan itu bisa ditoleransi dalam ketercapaiannya. Nah, dalam hal ini juga kita harus menentukan metode perencanaannya dan mengetahui metode perencanaan yang baik itu seperti apa.
Nah, dalam hal ini kita itu menentukan dua metode perencanaan. Yang pertama itu ada metode perencanaan berupa break even point dan metode perencanaan linear programming. Lalu bagaimana sih setelah kita menentukan metode, lalu kita mengetahui definisinya dan kita mengetahui langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya ini kita harus menentukan 4 hal yang harus kita perhatikan dalam perencanaan agregat. Nah, pertama ini kita harus memperhatikan bahwa keseluruhan unit itu logis untuk mengukur penjualan dan output. Nah, kenapa harus logis? Ya tentunya harus logis karena dalam hal ini kita ingin menentukan tujuan yang baik gitu, tapi kita tidak tahu ke depannya itu dalam memproses tujuan itu hal apa sih yang harus dipersiapkan. Nah, kita itu tentunya harus berdasarkan data, berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Nah, dalam hal ini kita juga bisa berpikir secara logis dengan fakta-fakta yang ada, bukan hanya sekadar angan atau hayalan. Nah, yang kedua ini apa sih? Nah, yang kedua ini kita harus memprediksi. Nah, ketika kita memprediksi tentunya kita udah mempunyai data ataupun metode yang tepat. Nah, tentunya dalam prediksi ini kita bisa lebih tepat sasaran, kemungkinan besar prediksi itu akan berhasil. Lalu selanjutnya ini ada apa? Nah, selanjutnya ini yang keempat ini ada metode untuk menentukannya. Nah, metode untuk menentukannya tadi itu ada dua. Nah, kita bisa menyesuaikan metode yang tepat dalam perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ini apa? Nah, yang terakhir ini kita bisa mengkombinasikan model produksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada rancangan-rancangan dari awal untuk jangka-jangka yang telah ditentukan agar hal tersebut bisa tercapai dengan baik dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan di akhir. Selanjutnya ini ada input dari perencanaan agregat. Apa aja sih input dari perencanaan agregat ini? Nah, input dari perencanaan agregat ini tentunya ada beberapa cakupan. Yang pertama ini ada sumber dayanya. Nah, dalam hal ini tentunya sumber daya ini merupakan hal penting, baik itu dari segi sumber daya manusianya ataupun sumber daya peralatan atau hal-hal yang berkaitan dengan manajemen operasi. Nah, lalu yang kedua ini ada peramalan permintaan. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada peramalan dalam permintaan agar ketika memproduksi suatu barang ataupun jasa di suatu perusahaan, tentunya permintaan ini bisa terprediksi dengan baik agar tidak melenceng ke depannya. Lalu selanjutnya ini ada apa? Nah, selanjutnya ada kebijakan. Nah, tentunya kebijakan dalam suatu perusahaan itu harus dirancang dengan baik agar suatu tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Baik dari kebijakan dalam proses penggunaan peralatan, baik itu dari sumber daya manusianya atau sumber-sumber daya lain yang ada di perusahaan tersebut. Dan terakhir ini ada biaya. Nah, biaya ini merupakan hal yang sangat vital atau hal yang sangat penting dalam kemajuan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu desain barang dan jasa. Nah, setelah kita melampaui atau melalui beberapa pembahasan subtopik 3 yang tadi, yaitu mengenai perencanaan dari strategi MO ini. Nah, setelah kita memproduksi barang dan jasa ini, tentunya ketika produk atau barang jasa tersebut sampai ke tangan konsumen, caranya ini seperti apa? Nah, caranya ini, salah satunya ini kita harus memperhatikan bagaimana si produk atau jasa tersebut itu menampilkan suatu hal yang menarik kepada konsumen ataupun pelanggan. Nah, salah satunya itu dari segi desain barang dan jasa tersebut. Nah, sebenarnya desain ini apa sih? Jadi, desain ini adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita juga harus menentukan beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam penentuan desain barang ataupun jasa. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan proses pengembangannya itu seperti apa. Nah, dalam ini terbagi dalam 3 cakupan. Kita harus menentukan dulu yang pertama itu tujuan dan strategi produk. Nah, kita harus menentukan tujuan kita membuat produk ini untuk apa dan untuk siapa. Lalu identifikasi peluang. Lalu yang ketiga ini ada desain produk barang dan jasa itu, baik dari segi kemasan, penampilan, dari segi dusnya atau hal apapun yang berkaitan dengan produk atau barang jasa tersebut. Dan yang keempat ini ada komersialisasi. Nah, selanjutnya pembahasan yang kelima ini mengenai
desain atau manajemen kualitas. Dalam hal ini kita harus menentukan kualitas suatu produk atau barang dan jasa itu seperti apa agar memberikan kemanfaatan untuk konsumen atau pelanggan ke depannya. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen kualitas. Dimana dalam hal ini kita harus memperhatikan input, proses, dan outputnya itu seperti apa. Nah, demikianlah hal-hal atau sebuah topik dan beberapa pembahasan yang saya bahas untuk memenuhi ujian tengah semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.